Audio Jungle. Audio Jungle. Ada lagi ayat kata kunci yang lain, mana ini, di surat Yusuf kayaknya ya. Surat Yusuf ayat 76. Fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha mi wi'a'i akhi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini ada kata-kata dhi ilmin dan alim. Sama kata dasarnya itu ilmu. Dhi ilmin orang yang memiliki ilmu, alim orang yang alim. Nah, di sini kita menafsirkan ayat karakter orang yang berilmu yang ketiga adalah wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Kalau kita punya istilah di atas langit masih ada langit. Maka ciri dari orang yang berilmu dalam perspektif Al-Quran adalah dia tawadu. Tawadu itu nggak sombong. Bapak nanti bisa lihat karakter-karakter kiai-kiai itu atau orang-orang yang pintar betulan itu biasanya tidak sombong. Tapi kalau orang yang baru mau jadi ustadz atau ustadzah tuh pengen selalu di depan gitu, pengen selalu ngomong. Saya punya kiai luar biasa pintar Pak. Kiai saya itu ya yang saya sebut misalnya dia penghafal qiraah sab'ah, bacaan Quran yang 7 ya, luar biasa hebat ya, hafal Pak, hafal jadi guru qiraah sab'ah. Kemudian dia juga memiliki karya yang banyak. Itu ketika kumpul dengan kiai lain dalam entah selamatan kah atau basul masail ya kalau di pesantren itu mereka saling silakan kiai, saling mempersilakan yang lain. Ketika sholat juga sama, silakan Ustaz, oh mangga silakan. Nah kayak gitu tuh, tawaduknya begitu, bukan orang yang pengen di. Nah maka ciri orang yang berilmu adalah dia tidak sombong. Nanti cara ngomongnya beda Pak, orang yang sombong sama tidak ya. Cara berjalannya beda Pak, berpakaiannya beda. Itu Bapak bisa melihat sendiri. Orang-orang tipikal orang yang tawadu dan tidak tawadu. Tawadu itu begini Pak. Tawadu itu lawan takabur. Tawadu itu ketika kita posisinya di sini, tapi kita merasa di sini. Nah, karena kita posisinya di sini, kita melihat orang yang sebenarnya sejajar, tapi kita akan hormati karena kita merasa dia lebih pintar. Kita posisi di sini, lalu kita menganggap kita di sini. Kita melihat orang-orang yang bodoh tuh menjadi orang yang tidak bodoh. Saya juga bodoh Pak, sama kayak dia. Lawannya takabur. Takabur tuh posisi di sini, tapi ngerasa tinggi. Jadi lihat orang yang sejajar dengan dia tuh kayak lebih rendah. Apalagi yang di bawah dia lebih rendah lagi, maka dia akan jalannya begini Pak. Gitu. Itu tawadu sama takabur. Di sini dinyatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Orang itu nggak ada yang pintar semuanya. Bapak yang pintar misalnya pintar, oh saya hafal Quran 30 juz. Iya, bahasa Inggrisnya bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa. Bahasa Inggris bisa, oh iya. Dokter, kalau ada yang sakit bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak ada orang yang pintar semuanya. Pasti ada yang lebih pintar dari dia. Nah orang-orang yang berilmu dia akan sadar, iya saya pintar dalam masalah agama, saya pintar tafsir, saya bisa fikih. Tapi ketika mobil saya rusak, motor saya mogok, saya nggak bisa membetulkannya, harus ke montir. Maka dalam konteks itu montir lebih pintar dari dia. Nanti kalau HP-nya rusak dia harus servis. Dalam konteks itu saya punya teori tempurung Mbak. Teori tempurung itu menggambarkan bahwa kita memang nggak pintar. Teorinya begini, katak dalam tempurung itu kalau dia lompat, dia akan kepentok sama tempurung, lalu dia merasa saya sudah setinggi langit. Padahal itu tempurung bukan langit. Nah orang-orang yang
yang tadi ya, yang seperti kata dalam tempurung itu, dia akan merasa pintar padahal nggak pintar. Saya kasih contoh. Ketika kita bilang bahasa, ada berapa banyak bahasa yang kita bisa? Sebutlah satu bahasa, satu tempurung. Bahasa lokal Indonesia ada 470. Saya misalnya, saya bisa bahasa Jawa sedikit. Bahasa Betawi lah kalau disebut bahasa, kalau bukan logat. Atau bahasa Sunda sedikit. Itu baru 3 tempurung, Pak, dari 470 sekian tempurung. Tempurung bahasa lokal saja kita 3 dari 400, itu berapa persen? Belum lagi kalau bahasa asingnya, bahasa Tagalog, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Rusia, bahasa Ukraina. Itu ada berapa bahasa asing yang kita nggak bisa? Saya bisa bahasa Arab sedikit, bahasa Inggris sedikit, bahasa Prancis sedikit sekali. 3 dari sekian ratus, mungkin ribuan bahasa. Bahasa Senegal nanti beda lagi, bahasa Maroko beda lagi, bahasa mana lagi, Argentina beda lagi, bahasa Brazil beda lagi. Itu untuk tempurung bahasa kita sedikit. Ini orang yang klaim dia jago bahasa, ketika ditanya ada berapa bahasa lokal yang Anda bisa, ternyata baru 5, belum dianggap bisa. Bahasa asing bisa berapa? Baru 4, belum bisa disebut pintar bahasa. Ternyata orang yang tahu, dia akan selalu merasa bodoh. Nah, orang yang rasa pintar itulah yang bodoh, karena dia nggak tahu kalau dia bodoh. Ini baru tempurung bahasa, Pak. Ini bahasa lokal kecil-kecil ada banyak, lalu bahasa asing ada banyak. Tempurung bahasa saja kita ada berapa banyak yang kita bisa dibandingkan dengan jumlah total bahasa yang ada? Sangat sedikit. Lalu ada ilmu lain. Ada ilmu Al-Quran, cara baca Quran. Kita bisa berapa qiraah? Paling 1, Pak. Paling 1. Nanti ada 7 varian bacaan dari Nabi. Kita nggak tahu yang 6-nya itu. Kita cuma tahu hafaz an asim. Itu nanti ada ilmu rasamnya, ada ilmu yang lain. Itu ilmu cara baca Quran saja. Nanti ada ilmu falak, ada fikih. Fikih kita bisa berapa? Paling fikih Syafi'i. Fikih Ahmad bin Hambal nggak bisa, fikih Maliki nggak bisa, Abu Hanifah nggak bisa, Zuhiri nggak bisa, Ja'fari nggak bisa. Lalu ada lagi ilmu komputer. Komputer juga saya nggak tahu bagian-bagian ilmunya ada berapa banyak. Nanti ada lagi ilmu apa? Kedokteran. Ternyata kedokteran luas banget. Ada kedokteran umum, kedokteran spesialis. Saya punya kenalan dokter spesialis mata anak, luar biasa, Pak. Spesialis mata aja udah hebat banget itu. Spesialis mata anak. Waktu anak saya sakit pencernaannya, itu nyari dokter gastro anak itu susah ternyata. Ahli pencernaan anak susah, Pak. Itu dokter spesialis ada banyak banget tuh. Orang dokter saja spesialis paling 1 dokter 1 spesialis. Jarang ada orang spesialis mata plus spesialis jantung, jarang. Atau spesialis jantung plus spesialis kulit, jarang. Yang ada 1 dokter 1 spesialis. Itu rumpun tempurung dokter aja itu udah nggak terhingga, dan kita nggak tahu ada berapa banyak spesialis itu. THT apalah saya nggak tahu. Nah, itu. Apalagi nanti masalah ilmu apa lagi, fisika, kimia, biologi, itu yang belajar di SD saja yang saya tahu. Ternyata kimia pun mungkin nanti bagiannya luas banget. Jadi kita tuh tempurungnya masih sedikit. Nah, inilah kita sebut orang yang alim dalam perspektif Al-Quran adalah orang yang tahu kalau dia bodoh, sehingga dia nggak akan sombong. Jadi ketika nanti kemudian dia tahu ada satu pertanyaan, dia tahu jawaban, dia nggak langsung jawab. Mungkin yang lain mau jawab, silakan. Ada sifat tawaduknya itu. Yang hebat itu adalah orang yang bisa berfatwa tiap saat, Pak. Hebat. Ciri ini dalam quotasi Arab ya. Ciri orang bodoh adalah ketika dia berbicara tiap kali dia mendengar sesuatu. Ini ciri orang bodoh. Ngomong politik nyambung, padahal nggak pernah kuliah di jurusan politik. Sekedar sumbernya WA doang. Apalagi ngomong ekonomi jago gitu. Bukan jago, ngomongnya jago, bukan jago ekonomi, jago ngomongnya. Ngomong masalah artis tahu gitu. Jadi kayak dia tahu semuanya padahal dia tidak tahu. Hebatnya lagi, Pak, MUI itu kalau berfatwa itu lama, Pak. Kumpul. Orang-orang pintar semua kumpul, keluar satu fatwa. Tapi ada orang yang tiap hari bisa berfatwa, Pak. Luar biasa hebat itu.
ciri orang bodoh tuh ketika ayujiba kullama su'il. Dia selalu bertanya, menjawab langsung ketika ditanya, nggak pakai mikir. Misalnya ditanya, saya mau nanya, kalau ada orang bilang kamu saya cerai, cerainya jatuh nggak, talaknya jatuh nggak? Ya jatuh kan pakai cerai. Masalahnya ustazah dia belum menikah, ya nggak jatuh, orang belum cerai. Tapi kadang-kadang orang langsung jawab jatuh. Ustazah nanya lagi, kalau misalnya ada orang berkata kamu saya cerai, berkata pada istrinya, talaknya jatuh nggak? Jatuh kan pakai kata cerai, dan ada istrinya pula. Tapi itu dikatakan saat dia mimpi, nggak jatuh dong. Kan mimpi rufi al-qalamu an salasin, orang mimpi itu nggak dihukum. Kalau bapak mimpi nempeleng orang nggak bakal dihukum. Ada lagi nanya, ustazah, kemudian ada orang berkata kamu saya talak pada istrinya dan dia nggak tidur, jatuh nggak? Jatuh kan, dia ngomongnya kamu saya talak pada istrinya dan dia nggak tidur. Masalahnya dia ngomong sambil ditodong, ustazah, nggak jatuh. Kalau dipaksa kan nggak jatuh. Kalau orang dipaksa, faman diturra ghairu bagin wala adin fala isma alaihi illa mad turidum ilaihi. Tapi kadang orang langsung jawab, nggak pakai mikir pelan-pelan gitu. Nah, ciri orang yang berilmu dalam Al-Quran adalah dia memiliki sifat tawadu. Tawadu itu ketahuan Pak, nggak bisa dibuat-buat. Bapak itu akan tahu dia tawadu atau pura-pura tawadu. Tawadu itu alami. Saya sering bilang itu, kita bisa tahu dia tawadu betul atau dia mau dibuat-buat. Nah, ya itu tadi, ketika ada apapun itu dia akan bilang silakan yang lain, silakan apa, itu contoh ya. Tentu ada banyak lain bentuk-bentuk tawadu dari orang. Nah, berdasarkan surat Yusuf ini, surat berapa tadi? Surat Yusuf ayat 76. Ciri orang yang zu ilmin, orang yang berilmu adalah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dia tahu di atas dirinya masih ada orang yang berilmu. Sepintar apapun kita, itu paling 1-2 ilmu saja. Kalau misalnya saya bisa baca Quran dengan baik, punya sanad Quran, bisa baca hadis, ya Quran hadis doang. Ketika nanti ngomong masalah kesehatan, jauh di bawah dokter-dokter yang belajar ilmu kesehatan. Ketika ngomong masalah komputer, jauh di bawah teman-teman yang belajar ilmu komputer. Jadi kita hanya pinter di 1 atau 2 tempurung kecil, dan masih banyak tempurung yang belum kita ketahui. Maka kita tidak layak untuk sombong.